Akhirnya aku tanya aja nih, emang kayak gimana sih Kak kok tiba-tiba bisa kayak gini? Kak Jani cerita tuh tentang masa lalunya, bahwa setiap diadakan sebuah pernikahan di keluarganya pasti ada yang meninggal. Dari uyutnya, nenek, sampai ibunya semua tuh meninggal. Setiap hari Selasa meninggalnya, semuanya setiap hari Selasa meninggalnya. Jadi pernikahan itu tuh bisa diadakan ketika Bunga Wijaya Kusuma aku bawa kan di Nusa Kambangan. Jadi akhirnya aku pergi ke Nusa Kambangan, ternyata mereka tuh masih chaos juga kan di sana, jadi masih belum dibawa si Bunga. Dan di situ aku dapat kabar Kak Jani meninggal. Kerasukan, katanya si kerasukannya juga udah nggak kekontrol, terus jarinya. Kak Jani itu sosok kakak yang luar biasa banget Kak buat adiknya tuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan Aini, yang dimana Kak Aini ini pernah menceritakan tentang perjanjian Pulau Majeti yang sebelumnya juga udah pernah viral tuh di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Nah, jadi Aini ini pernah dapat DM mungkin dari penontonnya atau followersnya di TikTok yang meminta tolong ke Kak Aini ini untuk membantu atau bahkan mengakhiri perjanjian dari Pulau Majeti, karena followersnya ini keluarganya itu juga punya perjanjian sama Pulau Majeti yang mengakibatkan setiap ada keluarganya yang menikah pasti ada keluarga lainnya yang meninggal dunia atau bahkan suaminya. Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada Aininya. Kita sapa dulu aja. Kak Aini, apa kabar Kak? Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana kabarnya? Baik juga Kak, mantap. Oke, Kak Aini ini kan viral ya di TikTok tentang perjalanannya keliling 99 gunung dan juga pantai ya. Nah, ini cerita awalnya ada seseorang yang DM Kak Aini ya. Iya. Dan minta tolong karena ada keluarganya yang terkait dengan perjanjian Pulau Majeti juga. Iya. Nah, itu perjanjiannya seperti apa Kak? Iya, jadi awalnya tuh mungkin karena aku tuh waktu itu tuh kan sempet viral banget nih di TikTok sama beberapa sosial media lain tentang perjalanan aku keliling 99 pantai, gunung, dan tempat-tempat situs kebudayaan. Nah, terus di situ juga kan aku tuh ngasih tahu bahwa aku tuh keturunan dari Pulau Majeti, dan perjalanan ini tuh emang ada hubungannya sama leluhur aku kayak gitu. Oh iya, ini aku boleh ngasih tahu gak sih sedikit tentang perjalanan aku yang belum aku kasih tahu di tempat lainnya. Jadi perjalanan 99 pantai ini tuh mereka tuh berpikirnya tuh itu loh Kak, bahwa ini tuh sesat, ritual-ritual yang aneh kayak gitu kan. Jadi kayak perlu diluruskan sedikit lah. Jadi perjalanan 99 pantai, 99 gunung, 99 tempat situs kebudayaan itu tuh kayak sebenarnya kita tuh punya cara tersendiri nggak sih untuk mencintai alam ini gitu, untuk merawat alam ini. Kan kalau di agama aku tuh kita tuh harus habdul minallah, habdul minannas, habdul minalam. Nah, mungkin ini tuh bentuk habdul minal alamnya gitu. Ada orang yang emang menjaga semesta ini, menjaga alam ini tuh dengan cara menanam pohon misalnya. Nah, mungkin perjalanan ini tuh adalah cara aku untuk mencintai semesta ini kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ke gunung, ke pantai. Jadi ada bentuk
ada secara bentuk fisiknya yang menanam pohon, tapi kan ada secara ruhnya gitu yang harus dijaga kayak gitu. Oke. Tapi benar-benar udah 99 gunung dan belum. Prosesnya masih panjang. Sebenarnya kalau itu tuh 99 tuh bukan jadi patokan, tapi minimal lah target tuh 99. Semakin aku kalau memang ada umurnya, ada materinya, ya aku ingin tuntasin. Ya bersilaturahmi lah sama mata air yang ada di Nusantara. Oke. Kenapa nggak nambah satu lagi biar jadi cepek? Iya kan? Kenapa ya? Jadi aku tanya ya ke leluhur aku, kenapa minimal 99? Oke. Itu belum kejawab yang soal perjanjian itu seperti apa? Nah, karena kejadian itu tiba-tiba dia nge-DM aku di TikTok dan dia tuh spam chat gitu, ngasih tahu bahwa keluarganya tuh terancam. Kata dia tuh setiap mengadakan acara pernikahan selalu aja ada tumbal, selalu aja ada yang meninggal. Dari awalnya orang tuanya, leluhurnya tuh udah habis orang tuanya, ketika udah habis langsung ke suaminya yang meninggal. Nah, jadi sampai akhirnya tuh kan itu neneknya udah meninggal, uyutnya udah meninggal, sampai ibunya dari mereka aja udah meninggal karena itu karena sebuah pernikahan meninggalnya tuh. Nah, aku pengen tahu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Kak ini ngebantu dan ikut terlibat dalam masalah ini, dan alasannya apa pada saat itu? Hampir 6 bulan Kak aku. Hampir 6 bulan. Dari Agustus sampai ini belum beres, belum kelar sampai Januari. Tahun kemarin nih? Agustus tahun kemarin? Januari tahun sekarang. Ya, Januari, Agustus tahun kemarin sampai Januari tahun sekarang. Yang ngebuat aku tergerak awalnya tuh aku gak mau ya ngebantu karena aku tahu posisinya ini tuh aku masih belum mampu. Meskipun ini ada hubungannya sama leluhur, ini tuh kayak kekuatannya tuh besar banget. Soalnya nih Kak, baru aku bales chat dia dan aku ada niatan ke suami aku bilang, yaudah Ki, kita coba deh. Aku tanya ke leluhur aku tentang Pulau Majeti, siapa tahu kita bisa ngasih pencerahan deh ke dia atau ngasih dikit-dikit informasi. Malamnya anak aku diserang Kak. Suami aku diserang. Jadi penyerangan ke keluarganya dahsyat banget. Padahal baru niat doang gitu, belum ngebantu. Oke. Nah, katanya juga di perjalanan kali ini Kak ini itu harus ngambil bunga wijaya kusuma di Nusa Kambangan ya. Bener. Supaya pernikahan di keluarga mereka ini bisa terjadi tanpa ada gangguan lah ya. Iya, jadi pada saat itu tuh aku nggak sendiri ya Kak, maksudnya menghandle ini tuh karena mungkin aku nggak akan mampu bisa nyelesain ini kalau sendiri. Jadi mereka tuh sempat tinggal di pondok pesantren di dekat Gunung Slamet. Jadi mereka hidup di sana. Ada yang nolongin, tapi ketika aku akhirnya tuh bisa berkomunikasi dengan Kak Jani dan aku pergi ke pondok itu, akhirnya aku berdiskusi dengan kiai yang lagi menghandle Kak Jani sama adiknya Sati di sana. Dan ternyata masalahnya di sini tuh adalah aku tuh pernikahan ini bisa terjadi tidak ada korban ketika maharnya tuh pakai bunga wijaya kusuma. Bunga wijaya kusuma yang ada di Pulau Majeti Nusa Kambangan, karena perjanjian leluhur mereka tuh berhubungan sama Nusa Kambangan, Pulau Majeti itu sendiri. Dan di Nusa Kambangan tuh ada yang namanya tuh Pulau Majeti sama Pulau Bunga Wijaya Kusuma. Dan aku baru tahu nih Kak, kalau Pulau Majeti itu ada 2 ya. Yang satu di Banjar, yang satu ada di Nusa Kambangan. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak ini, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, langsung seri kita mulai. Awalnya tuh kan yang tadi kan aku viral,
Terus udah viral tuh orang-orang tuh mungkin jadi tahu aku tuh ternyata keturunan Pulau Majeti, dan kakek aku tuh bukan kayak uyut aku tuh pernah jadi kuncen di Pulau Majeti, dan itu tuh kayak tersebar lah gitu sampai akhirnya tuh ada orang yang dengan hal itu, dan dia tuh minta tolong ke aku, nge-DM di TikTok. Dia tuh spam chat, namanya aku sebutnya Kajan ya. Nah Kajan itu ngechat di TikTok, ngechat di Instagram, minta tolong, karena waktu itu tuh aku tuh lagi mau fokus sama keluarga dulu Kak, karena mentality aku tuh masih belum stabil ketika mencoba perjalanan spiritual 33 pantai 33 gunung tuh kayak udah kekuras energi. Jadi aku nggak bisa dulu mikirin hal-hal seperti itu kayak gitu, meskipun maksud aku tuh kayak apa yang aku jalanin tuh harus ada manfaatnya kan. Tapi aku ngerasa bahwa aku masih belum mampu nih, jadi aku mengabaikan orang-orang yang chat di TikTok, di IG. Tapi kali ini tuh dia tuh berbeda sama orang-orang yang chat aku. Kayak keinginan dia tuh kuat banget gitu untuk ngasih tahu bahwa aku tuh ada masalah nih, ini tuh bener-bener aku tuh lagi dalam keadaan bahaya. Karena dia tuh terus-terusan chat di IG, jadi akhirnya aku tuh yaudah deh aku balas aja kali ya DM-nya. Aku pengen tahu juga apa sih hubungannya dia sama Pulau Majeti. Akhirnya dia cerita tuh. Nah pas dia cerita terus dia nge-DM aku. Nanti kalau mau lihat isi DM-an paling munculin ya, karena itu panjang banget. Cuman dia ngasih tahu bahwa kalau kesahnya dia tuh kayak gimana, masalahnya dia kayak gimana, singkat ceritanya sampai akhirnya kita tuh teleponan. Nah ini tuh ketika aku tektokan nge-DM-an sama Kajan itu, ini tuh jadi polemik juga dari aku sama suami. Karena suami tuh masih ragu Kak, bahwa kamu ini ada saya, ada anak kamu, belum saatnya deh kayak kamu ngebantu orang lain kayak gini. Apalagi ini tuh bukan masalah kecil, ini tuh menyangkut nyawa, apalagi banyak banget korban yang udah meninggal di keluarganya dia. Jadi iya sih kadang aku juga oh iya benar, tapi aku bukan penasaran sih Kak, tapi ketika dia cerita tuh aku kayak tergerak hati aku. Sampai akhirnya aku bilang ke suami, yaudah aku cek dulu nih sejauh mana masalah ini tuh beratnya, atau sejauh mana aku bisa terlibat dari masalahnya Kak Jani. Akhirnya aku tanya Kak Jani, emang kayak gimana sih Kak, kok tiba-tiba bisa kayak gini? Kak Jani cerita tuh tentang masa lalunya, bahwa setiap diadakan sebuah pernikahan di keluarganya pasti ada yang meninggal. Dari uyutnya, nenek, sampai ibunya semua tuh meninggal gara-gara adanya pernikahan. Misalnya, oh iya, uyutnya nih, kalau ini dari cerita Kak Jani yang ditelepon ya, katanya uyutnya Kak Jani tuh pengen punya keturunan. Namanya, aku sebut namanya Ki Jahari. Nah, Ki Jahari itu pengen punya turunan, tapi nggak bisa terus. Sampai akhirnya dia tuh memakai cara hal seperti ini, yang berhubungan sama goib. Datanglah dia ke Pulau Majeti, Banjar, di mana keluarga aku hidup di sana. Pas banget kakek aku tuh jadi kuncen di sana, karena tahunnya sama waktu dia pikir tahun 1930 ke atas lah, waktu pas emang keluarga aku jadi kuncen di sana. Nah terus udah kayak gitu, cuman kakek aku menganggap bahwa jangan sama hal seperti ini. Coba datang deh ke Nusa Kambangan, di sana ada tabib yang bisa, kan kalau mungkin dulu kan dokternya kayak disebut tabib, yang bisa apa sih ngebantu buat kamu punya keturunan. Datang aja ke Pulau Majeti yang di sana. Cuman ketika keluarganya Kak Jani datang ke sana tuh, dia tuh malah tergoda dengan hal yang instan. Contohnya? Cepatnya misalnya ya udah menyembah iblis misalnya, menyembah jin, tapi yang penting dia cepat dapat keturunannya. Dengan syarat kalau misalnya kalau kalian punya anak, kalau dari mereka keturunan kalian tidak boleh ada yang menikah. Jadi cukup berhenti di situ aja punya anak. Jadi kalau misalnya pernikahan itu terjadi,
kalian berdua bakal meninggal, begitupun seterusnya. Kayak gitu. Cuman ya mungkin mereka nggak, ya udah deh, gimana nanti mungkin pikirannya, yang penting ini yain dulu deh aku punya anak, kayak gitu. Nah, ternyata emang kejadian itu tuh benar terjadi. Nah, ketika Ki Jahari sama istrinya punya anak, ternyata kan mereka nggak bisa dikendalikan kan. Kalau mereka ingin menikah, akhirnya mereka tuh memaksakan untuk menikah, dan Ki Jahari sama istrinya tuh meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya tuh mereka tuh sebab akibatnya tuh belum tahu. Katanya budenya Kajani, ibunya Kajani itu belum tahu. Itu setelah punya anak? Nah, iya. Jadi setelah anaknya menikah, mereka berdua meninggal. Tapi ceritanya tuh mereka berdua tuh, Ki Jahari sama istrinya tuh sempat datang dulu ke Gunung Slamet. Karena dia tahu nih, anaknya udah nggak bisa dikontrol. Bahwa dia pingin tetap menikah. Akhirnya dia datang ke, ya ibarat ini ke orang pinter lagi lah, ke orang spiritual lagi di Gunung Slamet untuk membantu tidak ada serangan dari Nusa Kambangan, bahwa kutukan itu tuh gak akan terjadi. Gunung Slamet mampu untuk menghandle itu. Katanya udah, mungkin diadakan ritual, aku nggak tahu ritualnya kayak gimana, sampai akhirnya mereka menikah, ternyata gagal. Tapi bahwa ini tuh udah gak ada kutukannya ke si, kalau nggak salah anaknya tuh Semyati, aku lupa namanya. Nah udah kayak gitu, kan itu tuh setiap pernikahan tuh meninggal nih ya, sampai Kajani tuh waktu itu tuh ada namanya Bude Dinarti. Nah Bude Dinarti ini tuh kakaknya ibunya Kajani. Nah Bude Dinarti tuh ketika dikasih tahu sama ibunya, berarti neneknya Kajani, bahwa keluarga ini tuh gak beres kalau setiap ada pernikahan. Nah kalau Bude Dinarti tuh ya udah melakukan apa yang diperintahkan sama ibunya. Tapi kalau berarti ibunya Kajani itu dia tetap melakukan sebuah pernikahan gitu. Karena Bude Dinarti tuh ibunya bilang bahwa pernikahan ini tuh udah aman. Jadi nggak akan ada lagi kutukan-kutukan kayak gitu. Ternyata kutukannya masih berjalan. Sampai di titik Kajani melakukan sebuah pernikahan. Ketika Kajani melakukan sebuah pernikahan, ibunya meninggal. Nah, di situ mungkinnya rasa sesal Kajani, ibunya meninggal, tapi Bude Dinarti bilang, akhirnya kayak ya udah deh, ini kayaknya anak-anak ini tuh harus dikasih tahu nih bahwa keluarga kita tuh nggak beres, kata Bude Dinarti itu ke Kajani. Dikasih tahu lah, Kajani kan punya kembaran namanya Kadena, terus ada adiknya Sati. Nah 3 itu dikasih tahu, cuman mungkin mereka kan umurnya, Kajani sama Kadena tuh kalau di tahun ini tuh umurnya tuh sekitar 35 tahunan. Kalau saat itu masih lahiran 97, berarti umurnya sekarang 28 ya. Iya. Jadi nggak percaya sama sama hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi ketika budenya bilang tuh, masa sih nggak mungkin. Dan Kajani pun ketika suaminya meninggal ketika pernikahan pun sama nggak percaya. Dia pikirnya bahwa itu ya udah takdir aja meninggal awalnya. Nah akhirnya Kadena menikah, kembarannya Kajani. Jadi ketika Kajani menikah, suaminya meninggal, akhirnya Kadena menikah. Nah Bude Dinarti ngasih tahu ke mereka jangan menikah. Ini tuh pasti kejadiannya sama lagi. Akhirnya diceritain lah masa lalunya kayak gimana. Cuman kan pada nggak percaya tuh. Terus akhirnya adanya menikah, suaminya meninggal. Seminggu setelah akad pernikahan, setiap hari Selasa meninggalnya. Semuanya setiap hari Selasa meninggalnya. Oke. Kajani cerita bahwa keluarganya tuh makin berantakan ketika ketika suaminya meninggal. Dia nggak kuat, mungkin karena emang mereka udah pacaran cukup lama, terus udah dekat banget deh sama keluarganya. Jadi kadangnya di situ Kajani itu stres banget, akhirnya nyari nyari orang yang pinter deh sama Bude Dinarti, keliling-keliling, tapi masih belum kutukannya masih belum hilang, sampai harta mereka tuh habis untuk nyari orang pinter ngeluarin mahar-mahar yang kayak gitu. Dan di titik Bude Dinarti stroke, Bude Dinarti meninggal.
Nah di situ Kak Jani juga sempat menikah yang nyobain gitu loh Kak. Jadi dia tuh ngetes apakah ini kutukannya bener gak ya, masih ada, sampai akhirnya Kak Jani nikah 2 kali. Ternyata bener meninggal. Suaminya meninggal seminggu setelah itu. Nah puncaknya adalah Sati adiknya. Sekarang jadi Kak Jani ngechat aku karena Sati mau menikah. Dan dia nggak tahu cara ngeberhentiin adiknya kayak gimana caranya pernikahan adiknya lancar. Dan padahal saat itu udah menyaksikan kejadian Kak Dena suaminya meninggal, kejadian Kak Jani 2 suaminya meninggal, tapi saat itu masih kayak enggak, aku tetap mau menikah sama suami aku. Dulu tuh pacarnya Sati ini tuh tahu kondisi masalahnya, karena di situ Kak Jani cerita keluarga kita kena kutukan, kayak aku udah nggak bisa nih ngasih tahu ke adik aku ngasih tahu nih ke kamu bahwa kalian nggak bisa nikah. Tapi di situ pacarnya Kak Sati itu berusaha untuk cari orang pintar lagi. Jadi kan mereka udah habis harta nih, dilanjutlah sama pacarnya Sati biar pernikahan mereka lancar. Akhirnya dia datang ke dukun ini, ke dukun ini, ke dukun ini, ke dukun ini. Yang penting aku mau nikah di tanggal segini, kalian bantuin ya untuk pernikahan tanggal segini, jam segini lancar. Itu sampai puluhan juta Kak keluar untuk minta tolong dukun-dukun gitu tuh. Tapi Kak Jani masih belum percaya bahwa aku tuh pengalaman loh keliling sama Bude, nyari orang-orang pintar yang kata ini tuh kiai lah, ini tuh ini masih belum bisa katanya. Gak ada hasilnya. Tapi Sati tetap mau, sampai akhirnya dia ngehubungin aku karena masuk akalnya dia ngehubungin aku karena ada hubungannya sama Pulau Majeti. Siapa tahu keturunannya nih yang bisa yang bisa ngebantu perjanjian itu. Jadi pikirnya dia sesimpel itu aja waktu itu. Nah akhirnya dia chat ke aku, masalahnya kan kayak gitu. Akhirnya tuh oke deh, aku tuh ngebantu, mau aku ada niatan ketika ngedengar ceritanya kan, ya udah deh aku bantuin. Tapi ketika aku baru niat ya udah deh aku bantuin, langsung anak aku kena serangan. Suami aku muntah darah Kak beberapa kali. Itu tuh cuman baru udah teleponan. Terus aku bilang ke suami aku, yaudah deh kita coba aja ngebantu Kak Jani. Anak aku nangis ngejerit sampai ada pintu jendela aku ada yang gedor-gedor. Malamnya aku mimpi ada yang bilang ke aku kayak gini, jadi intinya tuh jangan berurusan sama kita, udah jangan ngebantu gitu. Kalau misalnya kamu nolong dia, keluarga kamu yang habis. Kayak gitulah ancamannya tuh. Nah di situ ketika suami bilang tuh ya, kalau suami aku meskipun udah ngikut gitu ya sama perjalanan spiritual aku, supernatural aku, dia mikirin ini udah nyerah, gak bisa ini. Oke, aku gak apa-apa dengan aku muntah kayak gini, aku bisa tahan. Tapi kan gimana kalau ke anak? Aku mikirnya gitu. Jadi oke, akhirnya di situ ketika aku udah ditelepon nih ke Kak Jani, aku bilang aku mau ngebantu, akhirnya di situ aku mundur. Aku nggak ngebales chatan lagi Kak Jani spam lagi. Padahal itu tuh mau di mana beberapa hamin nikah adiknya gitu. Dan Kak Jani ngechat lagi aku, minta tolong lagi, ini tuh bentar lagi adik aku menikah, kayak gimana gini. Aku di situ nggak respon Kak. Itu di bulan apa? Udah Agustus tuh bulan September ya, berarti September ya. Di bulan September tuh enggak, dia tuh nggak ngechat aku, tapi aku tiba-tiba penasaran gitu loh Kak, nanya keadaan. Iya, kabarnya gimana? Nanya kabarnya kayak, kayak ngerasa bersalah di situ tuh. Jadi ketika aku ninggalin Kak Jani itu, aku tuh resah. Aku tuh ngerasa bahwa aku tuh keturunan Pulau Majeti nih. Aku udah melakukan sebuah perjalanan. Kok ada orang yang ada kaitannya sama Pulau Majeti lagi di ambang kesusahan, kok aku nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Jadi itu aja sih yang ngebuat aku kayak nggak bisa tidur. Tidaknya aku ngasih informasi lah gitu. Tapi ini nge-handle kayak gini juga, aku nggak mampu gitu. Nah terus akhirnya tuh aku tuh coba nanya kabar. Ternyata pas Kak Jani bilang bahwa pernikahannya gagal, ketika dia balas, dan Kak Sati itu katanya lagi keadaan frustasi, lagi stres banget, suaminya meninggal dalam keadaan gagal jantung dan di hari Selasa. Dan di situ tuh
sampai Kak Jani itu nggak bisa komunikasi lagi sama Sati karena dia udah frustasi berat. Tapi karena di situ aku ngebalesnya telat, oh ya, udah aku dapet info tuh aku abaikan lagi Kak. Jadi kayak aku tuh merenung diri lagi, kok aku ngabain dia sih? Terus kayak salah nggak sih kemarin keputusan aku untuk berhenti nolongin dia? Jadi aku kayak bergelut lagi, debat lagi sama suami. Akhirnya aku ninggalin dia lagi, kayak putus nyambung gitu loh Kak, aku sama Kak Jenny komunikasinya. Sampai akhirnya di mana di puncak, aku bener-bener menteguhkan diri aku untuk udah deh, tolong dia. Terus aku juga sampai komunikasi sama leluhur aku. Jadi ketika aku komunikasi sama leluhur aku nolak. Jadi begitupun leluhur aku yang di Pulau Majeti menyuruh aku untuk jangan ngurusin perjanjian ini. Dan udah kayak gitu tuh, ya udah deh. Tapi leluhur aku ngomong kayak gitu nggak mempan ke hati aku, ke perasaan aku. Suami ngomong gitu, jadi pada saat itu aku egois banget Kak. Jadi pikiran aku, Kak Jani harus ditolong. Setidaknya aku kayak aku bilang deh neken leluhur aku ya, ini kelarin lah kalau itu masalah. Kalau lu bisa nyelesain masalah ini ya ini kelarin, kasihan ini nyawa orang gitu. Jadi aku bawaannya tuh emosi ke leluhur aku tuh. Cuman leluhur aku kekeh jangan ngelakuin ini. Tapi pada saat itu aku nggak bisa di stop. Aku hubungin sama Kak Jani, terus ketika aku spam ke Kak Jani bahwa aku tuh bilang bahwa aku bakal pergi ke tempat Kak Jani. Kayak gitu. Jadi aku lost kontak sama dia. Terus tiba-tiba aku ngechat Kak Jani, aku bakal datang ke rumah Kak Jani. Di mana rumahnya? Di Wonosobo awalnya dia. Daerah Wonosobo. Rumahnya. Cuman ketika aku chat kayak gitu, aku tuh langsung pesen tiket ya. Jadi pesen tiket, aku bilang Kak Jani, ini aku udah mau pergi ke Wonosobo, tolong tolong kasih Sherlock yang lengkapnya deh. Ketika aku lagi di jalan di kereta, jadi kan kalau ke Wonosobo aku tuh transitnya tuh ke Purwokerto dulu. Nah, terus Kak Jani balas, dan dia tuh lagi ada di Gunung Slamet di Pondok. Jadi kejadian ketika aku mengabaikan chat itu, dan ketika kondisi Sati lagi trauma, terus kerasukan, katanya kejadian itu kayak chaos banget di rumahnya. Ada sahabatnya Bude Dinarti. Jadi kan Bude Dinarti yang meninggal bawa mereka ke pondok pesantren di Gunung Slamet. Nah di situ kan Purwokerto nggak jauh tuh, maksudnya masih bisa tuh lewat Gunung Slamet, lewat Purwokerto. Akhirnya ketika aku kontakkan sama Kak Jani, aku tuh pergi ke Purwokerto ke pondok pesantren itu pondoknya tuh di tengah hutan Kak, bener-bener jauh. Sampai itu kita tuh awalnya tuh bisa pakai motor. Udah pakai motor tuh nanti kita tuh jalan ke pondok pesantren. Jadi di bawahnya tuh ada pondok pesantren, tapi ada pondok pesantren yang khusus gitu, yang kalau yang ada kelainan yang aneh-aneh tuh dikeatasin. Nah Kak Jani tuh sama Kak Satu tinggal lah di sana. Dan di sana aku ketemu sama Mbah Kiai di sana tuh yang megang pesantrennya, bahwa ngasih tahu bahwa ke aku tuh katanya Kak Jani cerita ke Mbah Kiai bahwa aku tuh keturunan Pulau Majeti. Terus kayak Kak Jani tuh meyakinkan bahwa orang ini tuh harus diajak ngobrol sama Mbah Kiai. Jadi kayak bertukar pikiran, siapa tahu jadi ketemu lah solusinya kayak gimana, kata Kak Jani itu ke Mbah Kiai. Terus aku disambut baik sama mbahnya di sana. Cuman Mbah Kiai itu ketika ngobrol sama aku, jawabannya sama kayak leluhur aku. Udah deh, pulang, maksudnya di rumah aja, jaga fokus sama keluarga. Ini tuh bukan sesuatu hal yang kecil kata dia ketika dicek. Meskipun kamu emang ada hubungannya sama leluhur kamu, tapi tetap ini tuh perjanjian yang terikatnya tuh udah saling terikat kemana-mana. Karena dulu kakeknya, uyutnya Kak Jani tuh pergi ke dukun ini yang akhirnya tuh kayak berbelit-belit gitu ya energinya tuh. Ya udah, terus tapi di situ kayak ya udah Mbah butuh apa di Pulau Majeti? Siapa tahu aku bisa nolongin apa yang aku bisa gitu. Ketika aku ngobrol sama Mbah, terus Mbahnya ngasih tahu bahwa
kondisi Kak Sati tuh sekarang tuh sering kerasukan. Bahkan di pondok tuh ya, dia tuh ngetuk-ngetuk Kak ke kamar-kamar di pondok, bilang nikahin aku kayak gitu. Jadi kayak kondisi dia nggak sadar minta dinikahin masuk ke pesantren yang wilayah cowoknya. Padahal itu nggak akan bisa katanya masuk ke situ tuh, ketat lah penjagaannya. Tapi saat itu sampai bisa masuk ke situ, sampai energinya karena udah kuat banget. Akhirnya aku tuh coba bercerita, bertukar pikiran, tapi mungkin ketika aku mencoba meyakinkan Mbah bahwa Mbah aku bisa kok ngobrol sama leluhur aku, dan apa yang Mbah butuhkan secara informasi apapun aku bakal kasih. Terus Mbah tuh yaudah coba kamu datang ke Pulau Majeti, kamu tanya leluhur kamu apakah perjanjian ini tuh ada hubungannya dengan Pulau Majeti yang darat atau yang air. Jadi kayak yang air tuh Nusa Kambangan, Pulau Majeti yang di tengah air. Jadi Mbak tuh sampai udah sejauh itu berpikirnya. Terus aku baru tuh, oh Nusa Kambangan ya, kata emang bener. Maksudnya aku tuh belum pernah, udah tahu cerita Pulau Majeti dari Nusa Kambangan, cuman aku belum pernah ke sana. Aku ngobrol sama Mbak, tapi Mbak tuh masih bilang bahwa kalau kamu ngerasa bahwa ini gak oke buat kamu secara fisik, secara mental tuh, kamu bilang aja ke Mbah, jangan dilanjutin. Biarkan ini urusan kita aja kayak gitu. Nah terus Mbah ngasih tahu bahwa Kak Jani itu, Kak Sati itu bisa menikah dan agak bisa dihalangi, dibentengi lah dari makhluk-makhluk seperti ini tuh dengan pernikahan yang maharnya tuh bunga Wijaya Kusuma. Kayak gitu, singkat ceritanya kayak gitu deh. Nah terus ketika ngobrol, awalnya tuh kan si Mbah tuh mau ke Pulau Majeti, tapi karena aku, Mbah ya udah aku aja yang datang ke Pulau Majeti karena itu kayak tempat aku gitu, tempat tinggal aku di Pulau Majeti. Jadi biarkan aku yang nanya soal mahar itu ke leluhur aku kayak gimana. Terus teknisnya ke Nusa Kambangan tuh harus kayak gimana. Nah akhirnya kita tuh sepakat sama Mbah tuh bahwa aku boleh ke sana dan boleh ikut ngebantu Kak Jani. Nah kita balik, jadi kayak yaudah kita balik, aku balik ke Pulau Majeti, aku nanya ke leluhur aku, terus Mbah juga melakukan sebuah tugasnya di Gunung Slamet. Di masa lalunya ada perjanjian sama Gunung Slamet juga kan. Ketika aku ke Pulau Majeti, aku nggak dikasih informasi dulu awalnya karena leluhur aku menutup diri untuk aku tidak terlibat di situ. Jadi mereka benar ngasih tahu sampai kayak aku tantrum lah gitu di situ tuh, kayak pingin banget nolong Kak Jani, yang akhirnya bilang kayak gini, ini tuh tidak ada hubungannya sama Pulau Majeti yang ada di sini. Ini tuh hubungannya sama Pulau Majeti yang ada di Nusa Kambangan. Iya kakak ngedengar Pulau Nusa Kambangan gitu. Itu tuh makhluk jenis apapun kayaknya di sana ada gitu. Seremnya hutan Nusa Kambangan itu kan, Nusa Kambangan tuh hutan yang dikelilingi laut kan. Terus ada sana juga kan ada penjara, dan hewan-hewan buas aja mereka sengaja ditanam gitu di sana. Biar itu biar kalau ada yang terpidananya tuh biar nggak kabur. Terus terkena sama masyarakatnya makhluk-makhluk gaibnya yang kuno, yang ekstrem kayak gitu. Jadi meskipun kamu datang ke sana, pergi ke Pulau Majeti ke tempat rumahmu, tapi kan untuk menuju rumahmu kamu harus melewati jalan-jalan itu yang itu tuh bukan rumahmu gitu. Itu tuh banyak banget makhluk-makhluk kuno yang tidak suka dengan keberadaan Pulau Majeti di sana, apalagi ketika ngelihat keturunannya ada di situ gitu. Terus keturunannya ke situ mau berhubungan sama hal yang perjanjiannya dengan mereka gitu. Pasti kamu datang ke kandang singanya gitu. Jadi leluhur aku tetap bilang nggak boleh. Ya udah, yang penting aku udah tahu nih, ternyata dari leluhur aku tuh maharnya tuh Wijaya Kusuma. Oh aku sedikit cerita Kak, kenapa Wijaya Kusuma sih maharnya? Kenapa? Karena Wijaya Kusuma tuh ditakutin sama makhluk-makhluk kuno yang negatif di sana. Jadi energi sama auranya tuh kuat banget. Itu tuh kayak senjata ampuh yang bisa mengusir mereka gitu. Nggak membunuh ya, tapi mengusir mereka gitu. Jadi mereka menjauh. Makanya kenapa pernikahan itu harus memakai bunga itu,
biar ketika bunga itu menjadi sebuah simbolnya, mereka nggak akan bisa hadir di acara pernikahan itu. Dan seakan energi itu tuh makanya tuh dipindahkan energi ke dalam tubuh Kak Sati, ke suaminya, yang akhirnya mereka susah deh mengganggu Kak Sati itu kayak gitu. Akhirnya udah dapat informasi itu, aku pergi lagi lah ke pondok. Yang di Gunung Slamet itu? Iya, yang di Gunung Slamet. Aku pergi lagi ke pondok yang di Gunung Slamet. Terus ketika pindah ke pondok tuh, ini yang bikin aku agak kesel pada saat itu. Jadi aku tuh datang ke pondok, terus aku udah janjian Kak sama Kak Jani, terus sama orang pondok. Nah, ketika aku mau kayak di tengah hutan yang dijemput sama motor, kan itu kalau harus naik motor dulu, terus jalan setapak baru ketemu pondok. Nah, pas aku nunggu jam 12, aku dijemput terus masuk ke pondok. Tiba-tiba di tengah perjalanan hutan menuju pondok tuh, si motornya mati. Aku bawa bayi kalau waktu itu. Aku bawa saya ke hutan. Tapi sama suami kan? Sama suami bertiga. Alasannya kenapa? Kan ini ramai banget ya di TikTok. Kok dibawa sih bayinya, dibawa ke hutan kayak gitu. Bukannya aku nggak percaya sama orang tua aku, tapi aku ngerasa bahwa saya tuh lebih safety gitu di aku, karena aku bisa ngelihat gitu, kalaupun ada serangan ke aku, ya aku bisa lihat gitu. Tapi takut kalau di orang tua tuh takut, ya aku nggak mau jauh deh, intinya ini tahu bahwa kalaupun ini ada apa-apanya, saya ada di pelukan aku gitu, kayak gitu deh. Yang penting aku pingin bawa saya karena pingin dijaga saya juga, aku nggak mau ninggalin saya. Terus tiba-tiba mogok si motornya. Ketika udah mogok motornya tuh, si yang ngejemput aku dari pesantren tuh bilang bahwa yaudah nanti aku coba turun dulu, kata dia tuh nyari pertolongan, soalnya kalau naik lebih jauh dibanding turun, jadi aku suruh nunggu di situ. Terus mereka mungkin percaya aku nyuruh nunggu di situ karena aku udah biasa nih ke hutan-hutan, kan aku kayak mereka udah tahu bahwa aku emang orang yang suka naik ke gunung sendirian karena udah ceritakan di pondok waktu itu. Jadi mereka percaya aja ninggalin aku. Dan aku tuh nungguin mereka tuh 2 jam Pak, nggak datang sampai akhirnya ya udah deh ke suami kita naik sendiri aja ke pondok, karena aku udah tahu jalannya waktu itu kan bolak-balik. Pas naik ke pondok, tiba-tiba di pertengahan jalan tuh alhamdulillahnya ada yang jemput. Karena mereka kok ini lama ya nggak datang, padahal udah dari tadi gitu dijemputnya, akhirnya disusul. Nah, singkat ceritanya, Kak Jani bilang bahwa mereka berdua tuh hilang, nggak balik-balik ke pondok. Sampai saat ini aku nggak tahu kisah mereka berdua ini tuh kayak gimana. Dan ketika ngobrol sama Mbah Kiai tuh nutupin kayak nggak mau ngebuat aku jadi kebebanan, kepikiran. Jadi ketika aku nanya, Mbah, itu 2 orang yang jemput aku kemana? Ada, kok aman. Tapi Kak Jani bilang, nggak tahu, aku juga semenjak jemput kamu, mereka udah nggak di pondok gitu. Jadi ya di situ sih yang ngebuat aku kayak ngerasa bersalah juga gitu, dari itu kemana sih kok Mbah nggak ngasih tahu itu tuh kenapa. Nah ketika di pondok ini barulah kita ngerencanain pernikahan Kak. Teknis pernikahan Kak Sati di Gunung Slamet, teknis aku pergi ke Nusa Kambangan. Jadi pernikahan itu tuh bisa diadakan ketika Bunga Wijaya Kusuma aku bawa kan di Nusa Kambangan. Ketika obrolan panjang lebar di situ Jani sama Kak Sati itu, jadi aku tuh itu udah dapat info Kak, sekarang tuh yang kerasukan tuh bukan Kak Sati aja, Kak Jani juga kerasukan sampai jarinya tuh hilang. Jadi ketika kerasukan dia jarinya Kak. Iya, itu udah brutal banget. Apa jarinya mana? Jari tangannya. Iya, yang mana? Ini nih, segini di sini. Jadi ini tuh hampir putus di sini. Itu kayak udah ngaplek gitu dari sini. Dia tuh jadi di situ tuh udah, ini pernikahan udah harus diadain, terus udah Wijaya Kusuma harus udah dibawa. Nah karena kebrutalan yang terjadi di pesantren, terus Sati yang ngamuk-ngamuk terus, yang akhirnya mereka berdua tuh kerasukan. Bahkan Kak Jani tuh beberapa kali tuh mau adiknya sendiri. Padahal Kak Jani tuh sosok yang sayang banget gitu ke adiknya, tuh memperjuangkan segalanya. Dan Mbah tuh bilang, kayaknya yang ke Nusa Kambangan
nggak usah kamu deh, nak, katanya. Mendingan dari abah aja yang ke sana. Abah aja, soalnya ini kayaknya udah udah nggak akan terkendali. Ini udah energinya udah kuat banget. Jin kuno yang ada di Nusa Kambangan tuh bukannya jin sembarangan, kata dia tuh. Tapi di situ kayak aku ngeyakinin lagi kayak, "Mbah, nggak apa-apa, aku aja yang ke Nusa Kambangan." Sampai akhirnya aku berdebat kecil sama Mbah. Terus emang waktunya udah udah mepet juga. Terus Mbah juga, kalau misalnya Mbah yang pergi ke Nusa Kambangan, takutnya Sati sama Kak Jani di pesantren gak ada yang handle. Akhirnya kayak lillahi ta'ala tuh Mbah tuh, bismillah lah, yaudah sok diizinin aku pergi ke Nusa Kambangan. Aku pulang tuh dari sana, ceritanya aku pulang karena aku ini sebenarnya perjalanan panjang, jadi aku singkat-singkat aja ya kan. Selebihnya bisa lihat dari chat-chatnya aja gitu. Keberangkatan aku ke Nusa Kambangan, aku ditelepon sama pesantren, katanya aku jangan pergi ke Nusa Kambangan. Keadaannya makin memburuk, ini gak tepat buat kondisi kamu yang lagi hamil juga. Oh ya, kondisi itu aku lagi hamil 5 bulan. Jadi si Mbah juga, nggak akan deh, takutnya kan aku kenapa-napa jadi tanggung jawab mereka. Udah Kak Sati, Kak Jani kenapa-napa, nanti takutnya jadi aku yang kenapa-napa gitu. Jadi si Mbah tuh bilang bahwa udah, ini jangan pergi. Akhirnya di situ ya aku udah nggak bisa ngomong apapun, aku nurut. Terus di situ juga suami mendukung, orang tua aku juga bilang udahlah nggak usah. Akhirnya aku nggak ngapa-ngapain di situ, jadi aku cuma nungguin info dari pesantren keadaan Kak Jani gimana. Nah di situ Kak Jani sempat chat ke aku gitu, kok keadaannya kayak gimana di sana. Terus kayak makin memprihatinkan. Cuman aku gak balas chat Kak Jani karena aku kan dilarang komunikasi sama mbahnya. Jadi jangan dulu komunikasi sama Kak Jani, biarkan kamu menjauh dulu lah dari permasalahan Kak Jani sama Sati. Akhirnya aku diem, gak berhubungan sama mereka, tapi aku stres. Setiap malam nangis. Karena pertemuan 3 kali aku sama Kak Sati sama Jani itu tuh kayak udah deket banget gitu. Udah kayak setiap kita ngobrol tuh, ya udah Kak, tenang ya, nanti sama Aini kita berjuang bareng-bareng. Semuanya kita hadapin bareng-bareng. Terus tiba-tiba disuruh berhenti. Jadi kayak gak nerima gitu secara hati itu. Makanya nangis setiap malam tuh. Terus bilang aku pergi aja gitu ke Nusa Kambangan. Tanpa harus bilang Mbak, yang penting aku tahu deh masalahnya kayak gimana. Kayak gak guna gitu. Terus ini tuh janji aku Kak Jani. Terus suami ya marah lah pasti. Apa sih ini tuh berhubungannya sama hal yang kayak gitu. Orang si Mbak aja yang udah umurnya tua gitu, udah tahu berpengalaman, kamu disuruh berhenti. Ini bukan waktunya, kamu hamil, kamu punya anak. Tapi tetap aku tuh kayak, aku kayaknya mau pergi. Sampai aku bilang gini, ya udah, aku pergi sendiri aja ke Nusa Kambangan, kamu nggak usah ikut. Sampainya ada perdebatan itu, akhirnya aku chat tuh. Ini kok mungkin lagi emosi, lagi sedih. Bukan chat lagi, aku pesen tiket. Jadi kalau udah pesen tiket, mereka, jadi kayak suami tuh gak bisa protes. Aku udah pesen tiket, terus aku chat Kak Jani, Kak, aku mau pergi ke Nusa Kambangan. Maaf, aku gak bisa kayak gak ngehubungin kakak, karena aku kan emang dilarang sama pesantren. Tapi aku mau pergi ke Nusa Kambangan. Dan aku juga chat itu orang pesantrennya, chat bahwa aku bakal pergi ke Nusa Kambangan. Nah, ketika aku ngasih tahu, terus suami juga kayak, ya udahlah, ini udah nggak bisa ditahan-tahan gitu sampai udah berantem. Akhirnya kita pergi ke Nusa Kambangan. Kita nggak tahu Pulau Nusa Kambangan tuh kayak gimana. Yang kita tahu di artikel tuh bahwa di Pulau Nusa Kambangan tuh penuh dengan binatang buasnya. Udah kayak gitu. Oke, itu pergi sama siapa aja? Suami. Sama suami. Anak nggak dibawa? Nggak dibawa sama suami. Tapi di situ karena aku lagi hamil, jadi aku kan nggak mungkin bawa carrier. Jadi akhirnya aku ajak sepupu aku, jadi bertiga ke Nusa Kambangan. Jadi sepupu aku yang tinggal di Cilacap untuk bawa barang-barang. Kita pergilah ke sana bertiga. Akhirnya kan orang pesantren tahu nih aku pergi, dan karena aku udah di Cilacap, jadi orang pesantren ya udah, kalau misalnya Aini kekeh gitu ya, pingin pergi ke Nusa Kambangan dan udah siap secara mental dan lain-lain, diizinin lah sama Mbah.
Ketika udah beres, kalau berhasil ngambil bunganya, langsung bawa ke pesantren, langsung malamnya dinikahin. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya aku pergi ke Nusa Kambangan. Ternyata mereka tuh masih chaos juga kak di sana. Jadi masih belum dibawa si bunga. Dari tim mereka juga belum datang ke Nusa Kambangan. Karena emang nggak bisa dikontrol Kak Sati sama Kak Jani. Oh iya, aku jadi lupa di situ kak. Jadi ketika aku di kereta menuju Cilacap, kan aku teleponannya sama pesantren sampai bilang, ya udah kak, aku mau ke Nusa Kambangan gini-gini, aku nggak bisa ditahan-tahan. Setidaknya kalau kalian toh udah pergi ke Nusa Kambangan, aku bakal tetap pergi ke Nusa Kambangan, mastiin gimana sih kejadiannya gitu. Dan di situ aku dapat kabar Kak Jani meninggal. Hah? Kerasukan. Katanya si kerasukannya juga udah nggak kekontrol. Udah nggak kekontrol, terus jarinya kan itu pendarahan ya kak. Pendarahan, jadi udah kerasukan, meskipun udah keluar sama mbah, si makhluknya udah keluar, tapi udah jarinya udah fisik udah melemah. Terus rumah sakit kan jauh, kita harus turun dulu. Jadi pas di tengah hutan tuh, ketika lagi digotong tuh, Kak Jani nggak bisa diselamatin. Ini Kak Janinya nih. Kak Janinya. Kak Sati masih hidup. Karena stres mungkin ya kak, udah stres, terus mental kena, terus tambah kerasukan, nggak kelar-kelar gitu masalahnya tuh. Jadi dia tuh jangankan ngomong dirasukinnya deh, secara fisiknya juga pasti udah hancur gitu. Yeah. Udah hancur, terus udah nggak kuat, mungkin secara fisiknya udah nggak kuat gitu. Sampai dapat, nah ketika aku di kereta dapat info Kak Jani meninggal tuh, itu langsung kayak flashback lagi, kayak kalau waktu itu aku nggak nolak aja. Waktu pas Kak Jani ngehubungin aku nggak nolak, ini kayaknya bakal beda cerita gitu. Ketika aku tahu Kak Jani meninggal, terus infonya jarinya terus di situ dimana Sati katanya bener-bener gak bisa nerima keadaan Kak Jani, aku tuh jadi pas pergi ke Nusa Kambangan tuh dengan mental yang jadi 100%, ngerti gak kak? Yeah. Jadi kayak, oh ini harus selesai, harus beres, apalagi ini ada hubungannya sama leluhur aku. Setidaknya aku harus bisa nolongin mereka gitu. Jadi aku di kereta bener-bener kayak nangis, kayak ke suami tuh sampai bilang gini, Kiki, coba kalau kamu gak ngelarang waktu itu, coba kalau kamu waktu itu ngedukung aku gitu, bahwa yaudah yuk aku temenin, pasti gak akan meninggal gitu. Jadi aku kayak debat sama suami aku tuh, tapi mungkin tahu suami tuh mental aku tuh lagi gak bener, jadi kayak diiyain, cuman bisa ya aku minta maaf. Nah akhirnya aku pergi ke Nusa Kambangan kak. Oke, tahan dulu. Tahan dulu kak. Oke. Kak Jani itu sosok kakak yang luar biasa banget kak, buat adiknya tuh. Buat saat itu dia tuh sampai apapun caranya gitu buat nolongin adiknya bisa menikah. Dia ngorbanin hidupnya dia buat adiknya gitu, karena mereka cuma sisa berdua kak. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, neneknya meninggal, budenya, uyutnya, semuanya habis sama makhluk itu tuh. Terus mungkin Kak Jani nggak bisa gitu kehilangan adiknya gitu. Di sini pasti yang paling terpukul ya Sati. Udah Mas Sati mungkin pada saat itu bilang ke aku bahwa coba kalau aku nurut ya waktu itu ke Kak Jani, nggak usah menikah, mungkin yaudah kita hidup berdua aja, kita menikmati gitu, nggak usah ada pernikahan dan lain-lain gitu. Berarti pada saat perjalanan ya? Perjalanan aku taunya di kereta. Akhirnya aku ke Nusa Kambangan. Ternyata pas di Nusa Kambangan tuh nggak berjalan lancar. Kenapa? Jadi nggak bisa nyebrang kita tuh, karena nggak ada nelayan
yang mau nyebrangin kita. Katanya nggak boleh nginep di sana tuh. Pertama bahaya. Kedua katanya ombak ke Karang Bandung. Mungkin ini ketika aku bilang Karang Bandung, di Nusa Kambangan udah pasti tahu orang Nusa Kambangan bahwa itu tuh terjal banget gitu. Terus gak boleh ada yang camp di sana gitu. Karena ya mungkin bukan ngomongin soal goibnya aja ya. Ini binatang buasnya banyak gitu. Itu di situ tuh udah kayak suami aku tuh mungkin udah nggak bisa bilang iya dan tidak. Karena kalau bilang tidak takutnya kayak kondisi mental aku jadi ngedrop, jadi cuman kayak ngikutin apa yang aku mau aja gitu pada saat itu. Sampai aku datang ke sini nggak ada yang mau, sampai ya udah emang kayak 10 kali lipatin aja nih nyebrangnya berapa. Tapi ketika ngasih tahu ya pas aku ngomong kayak gitu, nah nyebrang ke sana tuh 700.000, aku agak mikir waktu ngomong 10 kali lipat. 700.000 nyebrangnya ke situ. Jadi 7 juta kan? Iya, jadi 7 juta kan. Iya, cukup deh. Buset mulut gue kan. Bahaya bener. Iya. Nah udah kayak gitu tuh kayak, nah gimana ya? Sampai aku akhirnya telepon ke kakak aku. Jadi kayak kakak aku tuh kayak agak kenal gitu lah sama orang-orang yang berpengaruh di Cilacap gitu. Apalagi di Nusa Kambangan punya temen gitu lah. Aku telepon ke kakak aku nangis. Pokoknya aku harus bisa nyebrang ke Nusa Kambangan. Ya gimana deh, misalnya pokoknya kakak harus cari tahu gimana aku caranya bisa nyebrang. Sampai akhirnya dikasih lah kontak temen aku yang orang Cilacap yang emang dia tuh berpengaruh di Cilacap. Aku telepon. Terus dia tuh bilang ke aku, itu tuh nggak boleh dek, katanya nyebrang ke situ. Percaya sama aku, tapi kalau misalnya kamu kenapa-napa, tanggung jawabnya saya. Nggak akan kenapa-napa, aku pasti pulang. Akhirnya setelah perdebatan panjang, drama, akhirnya mereka ada yang ngebantu aku untuk nyebrangin dari orang mereka. Terus nelayannya bilang kayak ngewanti-wanti gitu, kayak hati-hati, di sana tuh banyak harimau, macan kumbangnya, di sungainya masih ada buayanya, monyet-monyet di sana tuh apa sih galak-galak, katanya babi utannya juga katanya. Sampai dikasih tahu kayak gitu, di sana tuh ularnya juga banyak. Terus kayak aku udah kayak ya udah deh. Cuman di situ tuh aku ngerasa sih kadang aku tuh egois ya Kak, karena gak mikirin gitu di rumah ada anak. Aku mikirin orang lain yang ternyata di pinggir aku tuh ada suami, ada anak aku. Akhirnya aku pergi, kita nyebrang tuh karena perdebatan itu tuh. Akhirnya jam 5:30 kita nyampe. Jadi pikiran aku untuk, kan itu kita tuh lewat hutan dulu Kak. Jadi kita tuh 3 jaman lah trekking dulu untuk sampai Karang Bandung. Jadi nyebrang kan itu pulau hutan. Semuanya kan hutannya dikelilingin sama laut. Nah, untuk kita nyampe ke Karang Bandungnya tuh, kita tuh trekking dulu di hutan. Dan trekkingnya itu yang bahaya. Apalagi malam hari. Kalau malam hari tuh, kata hewan buas tuh keluar. Waduh. Nah, terus udah nyampe tuh jam 5:30. Kalau adik aku, sepupu aku udah bilang kayak gini, kayaknya Oga mah mau pulang aja katanya. Kayak udah ngelihat mau ke gelap tuh udah beda kan suasananya. Kayak dia, sepupu aku udah pingin minta pulang, pingin nyerah. Disuruh telepon lagi nelayannya, 700.000 enggak, kalau kamu harus dijemput lagi itu tuh mahal. Terus udah gitu tuh bisa lah aku handle untuk dia tuh nggak rewel gitu di situ tuh. Terus kalau suami tuh kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa kan di situ. Dia kayak cuman bisa shock sendiri gitu. Dia kayak banyak diem deh di situ. Nah kita tuh sholat maghrib dan baru jalan tuh pas udah sholat maghrib. Itu tuh suara binatang serem-serem udah kedenger kayak gitu. Jadi kita tuh jalan. Terus kan apalagi itu tuh waktu ngelewat tuh kan ada kayak sungai kecil yang ada jembatan. Udah masih nelayannya bilang di situ ada buaya. Kita tuh tegang banget waktu ngelewatin jembatan itu, takut beneran karena kan gelap. Nah ini yang konyolnya kan, Yoga tuh ngurusin masalah penyewaan tenda, center yang kayak gitu kan. Pas aku nyuruh Yoga ngeluarin lampu
ternyata lampunya nggak ada kak. Kita di sana ketika jalan pakai senter handphone, yang tahu kan kalau senter handphone tuh nggak bisa ngeluas kayak gitu. Ternyata si tempat tendanya tuh apa sih, tempat penyewa tenda tuh nggak kemasukin si lampunya. Lupa dan Yoga mungkin nggak ngecek ketika pergi tuh, jadi langsung main bawa aja. Akhirnya kita tuh kalau kekurangan lampu, udah ceritanya tuh kita tuh jalan, aku udah ngerasa ya bahwa ini energinya tuh bener banget nih di sini, bener-bener ngebuat aku tuh kayak tertekan gitu loh di situ tuh. Tapi enaknya di sana ada sinyal kak. Masih ada sinyal. Mungkin karena itu tempat penjara kayak gitu ya. Jadi sinyalnya nyampe, mungkin mereka punya satelit sendiri atau kayak gimana. Jadi ada sinyal gitu di sana tuh. Si Yoga tuh live kak. Begonya dia tuh di Instagram karena mungkin sambil jalan, terus dia tuh biar kelupain rasa takutnya, dia live 3 menit dari live itu dia ditarik ke belakang, ada yang lari gebrak aja Yoga. Jadi langsung gedar aja si kepalanya. Ada dokumentasinya? Nggak ada itu, makanya nggak tahu di live langsung berhenti, kata nanti tanya Yoga. Oke. Aku belum coba, dia tuh lagi live tiba-tiba ada yang nari sampai akhirnya dia berhenti live-nya. Nah udah gitu tuh dia udah makin, ini udah gak bener, ya udah Yoga tenang, kita cari aja tempat tempat ngecamp dulu, istirahat dulu karena emang bakal jauh banget perjalanannya. Kita tuh ngecamp akhirnya di pinggir pantai, karena kan itu setiap belokan tuh kan itu laut, ada pantainya kayak gitu. Akhirnya kita tuh ngecamp di pantai, ngediriin tenda. Pas ngediriin tenda tuh Yoga sama suami aku tuh kayak udah nggak bisa diajak ngobrol gitu, dia kayak ngelamun aja gitu. Mereka berdua tuh mungkin karena shock atau gimana, padahal Yoga tuh dia tuh suka open trip. Dia tuh udah tau lah gunung-gunung tuh, udah sering ke hutan. Makanya aku bawa dia tuh karena dia ngerti gitu cara ngehadapin binatang hutan tuh kayak gimana, terus kalau kondisi kayak gini tuh kalau tersesat kayak gimana gitu. Dia udah ahlinya karena udah biasa. Tapi dia ngedadak bego di situ tuh. Ditanya, gak ngejawab. Gak ini kayak gimana? Masang tenda aja kayak lemes banget mereka berdua tuh. Kayak bego lah. Jadi ngedadak bego aja semuanya di situ. Sampai akhirnya mereka tuh berdua tuh bikin kopi tapi ngelamun tuh mereka berdua tuh, sampai bilang suami, kayaknya ini harus ditidurin dulu deh. Gak akan bener, kata. Nanti kita perjalanannya tuh aman gak subuhan, bisa gak sih kita bawa si bunga-bunga itu tuh pagi gitu. Ya udah deh, ya penting mah di situ aku mikirin keselamatan suami sama sepupu aku dulu kan, Yoga adik aku. Nah udah gitu tuh Yoga sama suami tuh tidur, terus aku bilang aku gak akan bisa tidur. Jadi aku jaga ketika aku ngantuk, paling nanti gantian aja yang jagainnya siapa. Mereka tidur tuh kak, berdua tidur. Tiba-tiba aku tuh ngedengar suara ada yang manggil aku di luar. Aini katanya, Aini. Nah yaudah deh, kayaknya ini makhluk-makhluk yang biasa aja. Tapi aku kayak kepo aja kak. Buka tenda itu aku ada dokumentasinya di TikTok. Kayak ngeliatin aku buka tendanya, terus nggak ada siapa-siapa. Terus karena penasaran, aku tuh keluar dari tenda, aku ngedeketin air. Tiba-tiba ada suara jeritan. Yoga kerasukan. Dia tuh kerasukan. Pas aku balik ke tenda teh, Yoga kerasukan. Terus di situ Kiki panik. Tapi Yoga tuh kerasukannya tuh kayak ngereok tapi nyuruh pergi. Jadi kayak gak bisa diem sampai tenda tuh aur-auran lah. Dia tuh nyuruh pergi, jangan di sini, diusir deh kita teh. Dan kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda ngomongnya tuh yang cepat banget ketika kerasukan. Aku nggak sempet dokumentasi karena chaos banget di situ. Bener-bener gak mikirin handphone karena dia kerasukan. Nah udah ceritanya udah kelar tuh. Kerasukannya tuh udah cobain aku pakai cara aku sendiri gitu ya, kayak ngeluarin dia. Akhirnya dia tenang. Terus ternyata ketika dia, kan itu pas kerasukan tuh dia teh sampai keluar tenda, sampai mau masuk ke pantai, ke laut, mau nyemplungin diri sendiri. Padahal itu tuh ombaknya kenceng banget. Pas sadar, handphone hilang. Akhirnya
aku tuh harus nyari handphonenya dong. Ketika handphonenya hilang tuh yaudah, oh Kiki jagain yoga ya. Di sini aku sendiri aja nyari karena aku emang nggak takutan gitu kan, maksudnya kayak bisa gitu ke hutan sendiri, jadi aku cari. Pas aku nyari ada jeritan lagi yoga, kerasukan lagi, balik lagi. Pas udah balik lagi tuh, tapi Kiki bilang bisa ke handle kata Kiki tuh. Akhirnya kata Kiki tuh dia yoga tidur, aku nyari handphone, Kiki nyusulin aku mungkin karena khawatir ya, jadi ninggalin yoga. Pas lagi nyusulin, udah ketemu belum handphonenya? Katanya nggak tahu, aku cari-cari nggak ada, kayaknya di tenda itu mah, aku tuh bilang kayak gitu. Ketika lagi nyeser, tiba-tiba dia narik Kiki ke belakang kak. Tiba-tiba dia mundur sampai ke belakang, terus handphonenya mati kan. Terus aku lari karena udah menjerit lagi. Aku ngejerit, Ki, kayaknya udah kerasukan lagi. Aku lari, Kiki juga. Setahu aku harusnya dia ikut lari dong di belakang aku. Jadi ketika aku ke yoga ngeliat ke belakang, Kiki nggak ada. Aku ngurusin yoga nih, Kiki hilang. Oke. Jadi di situ kayak chaos banget. Terus akhirnya aku tuh coba, yaudah gak, coba apa sih? Aku suruh kita baca ini, terus dia ngikutin. Tenang tuh, kita nyari Kiki nggak ada. Dicari ke sini, dicari ke sana. Terus kita kan kondisinya malam, jadi kita nggak tahu petanya gitu. Karena ya gelap aja gitu hutannya, nggak tahu itu ada belokan ke sini, belokan ke sana tuh. Akhirnya di situ tuh kayak aku udah kayak aku tuh kayak nggak ada kemampuan aku tuh kayak hilang aja gitu di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kayak aku punya teman non fisik gitu ya kak, Fajria namanya. Jadi kayak teman gaib aku gitu. Oke. Nah, siapa namanya? Fajria. Orang Fajria. Iya, jadi kayaknya yang di TikTok udah pada tahu lah sama Fajria. Terus Fajria ngasih tahu bahwa yaudah ikutin aku aja. Ternyata ketika aku ikutin, Kiki tuh ada di gua tempat eksekusi. Lagi nyender aja. Lagi gini. Jauh gitu. dari tenda. Kayak lumayan jauh. Terus lagi di situ, lagi di gua, terus POV-nya Kiki, aku tuh lari ke situ, Kak. Jadi yang Kiki lihat tuh, aku tuh nggak ke tenda. Aku tuh larinya tuh ke arah hutan, sampai Kiki tuh ngejar aku, karena aku tuh masuk gua itu, sambil bilang, itu yoga di gua deh, yoga di gua, katanya. Padahal itu bukan aku. Aku mah larinya ke tenda. Kiki lihatnya tuh aku yang ke gua. Sampai akhirnya ketika aku tuh kayak di gua tuh kayak sibuk nyari yoga, sampai Kiki bilang, aku istirahat dulu deh, ini aku duduk dulu. Aku tuh nggak berhenti sampai jadi dia ngeistirahatin sendiri aja gitu. Ternyata aku datang. Terus sampai pas aku datang juga dia bilang, kamu teh harus, maksudnya aku tuh nggak sama kayak kamu, kata Kiki tuh. Ya kamu mungkin punya kemampuan, aku enggak, tapi jangan sampai segitunya gitu ke aku tuh. Jadi Kiki ngerasa aku tuh ninggalin dia, karena bolak-balik guanya kan luas itu tuh guanya. Kayak gitu ya. Akhirnya singkatnya ya kita balik, kita ke tenda. Terus aku bilang bahwa ini gak mungkin kita nyari bunga itu. Masalahnya ini belum metik, baru seperempat perjalanan aja ini udah kayak gini. Terus dengan mereka kerasukan aja aku masih belum bisa handle gitu, segitu tuh kayak wah ini kuat. Sampai Kiki bilang, terus Kiki juga bilang udah kita balik. Maksudnya setidaknya almarhum Kak Jani tahu, Sati tahu, Mbah tahu kamu tuh udah berjuang, segitu juga udah cukup kok, kata Kiki. Jangan maksain. Akhirnya ya udah kita sepakat, kita merenung di situ, istirahat. Meskipun gak tidur ya, leluhur aku manggil aku Kak di situ. Dia nunjukin bunganya. Dia bawa bunga Wijaya Kusuma. Dia suruh aku metik. Jadi kayak leluhur aku kayak ngebisikin. Terus ada kan aku kayak langsung kalau ngeliat leluhur aku tuh kayak langsung fisiknya gitu. Terus aku ngikutin leluhur aku, terus nunjukin tuh petik bunga Wijaya Kusumanya, tapi kamu melanggar aturan di sini. Karena Wijaya Kusuma tuh dipetiknya bukan di sini. Itu kayak dipindahin gitu loh Kak sama leluhur aku. Karena saking mungkin sayangnya itu leluhur aku, biar aku cepat balik. Jadi itu tuh aku tuh ngelanggar adat istiadat pemetikan bunga Wijaya Kusuma. Seharusnya nggak kayak gitu. Jadi
ketika ini udah dibawa, aku tuh perlu datang lagi ke sana untuk kayak minta maaf bahwa memetiknya tuh dengan cara yang gak sopan. Dia kayak pindahin gitu, terus aku petik si bunga wijaya kusumanya. Dan bunga wijaya kusuma ini tuh yang bisa hidup di dua alam, jadi alam gaib sama alam manusia. Jadi nggak semua bunga wijaya kusuma tuh seperti itu. Jadi spesialnya kayak gitulah. Karena harusnya nyebrang lagi ya untuk ngambil. Harusnya nyebrang lagi. Nah, jadi akhirnya tuh balik ke situ. Oh ya, aku lupa. Jadi sebelum cerita leluhur aku datang ya Kak, tenda tuh ada yang ngegoyang-goyangin, terus anginnya gede, terus kita bertiga semua lihat kapal yang datang. Kapal gede, tapi kan kalau kapal malam-malam tuh malah harusnya lampunya pada nyala ya. Kalau ini gelap banget datang ke kita. Jadi ke sisi pantai, karena di situ kita ketakutan, kita bertiga tuh langsung nutupin tenda. Terus kayak ada suara jalan banyak banget. Dek, 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 kita tuh kayak bener diem, angin tuh udah gede banget. Kayak baca doa dan lain-lain, sampai akhirnya tuh leluhur aku manggil kayak Aini, deret, itu berhenti kayak gitu sampai akhirnya. Tapi sadar kalau kapal itu kapal gaib gitu. Kita langsung sadar deh kayaknya, karena dari sana tuh kelihatan kalau kapal yang beneran tuh nyala-nyala gitu. Iya. Karena kan ada yang lalu lalang pasti dari jauh tuh, karena itu kan tempat kerja juga kan, tempat kerja orang-orang yang ada di penjara. Nah, singkat cerita dari Nusa Kambangan kita berhasil keluar. Ketika kita keluar tuh kita tuh dikerubunin sama nelayan. Gimana ceritanya di situ ketemu hewan apa, ketemu ini apa, sampai mereka tuh ngasih minum ke kita karena mungkin ngeliat kita chaos banget. Secara badan tuh kayak udah lemah banget. Nah udah kayak gitu, pergilah. Kalau yoga udah secara fisiknya dia udah nggak kuat. Jadi aku saranin dia langsung ke rumah sakit. Udah fisiknya mungkin udah lemah banget, jadi yoga ke rumah sakit. Aku berdua sama suami langsung pergi ke gunung. Jadi nggak ada jeda di situ. Kita langsung pergi ke gunung untuk pernikahannya Sati. Singkat cerita di situ dibawa tuh si bunganya, pernikahannya digelar, nggak ada terjadi apa-apa di gunungnya. Tapi chaosnya tuh, berantakannya tuh di pesantren, ada santriwati tuh pada kerasukan. Tapi ketika pernikahannya kelar, semuanya beres, seminggu dari itu nggak ada. Itu bunganya diapain ketika di pernikahan tuh diapain? Nah, itu kan dijadiin maharaja. Dijadiin mahar, terus tuh sebelum Sati menikah tuh dimandiin dulu bunga itu. Iya, bunga wijaya kusuma. Terus kita tawasulan dulu di sana berdoa. Udah pernikahannya juga, terus si bunga wijaya kusumanya disimpan, tawasulan lagi kata itu. Jadi cuman karena emang jadi takut aja gitu sama bunga wijaya kusuma itu. Tapi kata Mbah tidak memutus perjanjian. Bilang ini tidak memutus perjanjian, cuman ya bisa untuk sementara aja gitu buat Sati bertahan. Karena Mbah masih harus mikir gimana caranya mutusin perjanjian ini. Nah, 3 hari kemarin juga aku udah teleponan sama Sati. Sati kacau Kak, ditinggalin sama kajian itu. Gini maksudnya, ini maaf nih buat suaminya Sati, kan aku udah bilang bahwa sekarang aku izinkan podcast dan lain cerita. Ya kakak, dia menikah sama orang yang dia gak kenal. Karena dia menikahnya tuh dinikahin sama pondok yang santri pondok pesantren itu. Terus Sati dia hidup sekarang sama orang yang anggapnya nggak dia cintain. Terus kan dia bilang gini ke aku, kenapa ya kalau tahu Kak Jani meninggal ya udah aku meninggal aja nggak sih gitu. Apalagi gitu alasan aku untuk hidup tuh apalagi? Nggak ada. Jadi waktu kan kemarin tuh, jadi aku tuh kayak sering teleponan, kayak nemenin Sati juga. Udah maksudnya kayak Sati tuh kalau Kak Jani meninggal nggak ada alasan lagi. Sekarang sekalinya aku mau nikah juga, aku udah nggak mau nikah sama siapa-siapa lagi. Dia Sati bilang, ya cowok yang aku sayang, yang aku cinta, yang aku udah pacaran bertahun-tahun juga kan udah meninggal. Udah nggak ada alasan
aku untuk bertahan. Terus Iya. Sati juga bilang bahwa fisik aku juga udah gak bener kan, semenjak kerasukan terus-menerus tuh mata kanannya tuh itu Kak jadi memudar gitu penglihatannya. Sama tangan kanannya tuh jadi gak bisa megang lama-lama gitu badannya, karena mungkin kayak kebaduk itu, jadi ya nggak bisa dibohongin lah secara fisik. Kalau keluar masuk kayak gitu pasti ada fisik yang kena. Iya. Nah terus kemarin aja Sati bilang ke aku bahwa Kak aku bunuh. Dia tuh bilang kayak kalau Kak Jani masih hidup mah aku masih bisa ngejalanin gitu. Terus Kak Jani mati tuh gara-gara aku yang keras kepala pingin menikah. Itu sih yang sekarang yang ngebuat Kak Sati stres tuh. Tapi bagusnya di pesantren itu tuh ngedatengin psikolog Kak. Jadi meskipun di pesantren ada psikolognya gitu ya, psikiaternya yang tetap kayak saat itu bisa curhat gitu ke psikiaternya gitu. Dan sekarang juga saat itu ya kehidupannya di pesantren aja sama kayak santriwati yang ada di sana gitu. Karena dia udah agak normal, maksudnya dia kadang dipindahin ke pesantren yang di bawahnya yang umum. Kayak gitu. Nggak disimpan di atas karena biar sengaja ke Mbah. Kalau yang di atas tuh itu kayak cuman gak kurang dari 40 orang, jadi nggak rame. Kalau yang umum mah kan rame, jadi bisa bersosial lah gitu Satinya juga. Cuman Satinya udah ngerasa selalu aja bilang ke aku tuh gak ada alasan untuk hidup kayak gitu. Nah, tapi yang dimaksud ini nggak memutus perjanjian itu apa yang akan terjadi memang ke depan? Aku nggak tahu. Jadi ini sih yang ngebuat aku jadi gelisah. Dan Mbak bilang bahwa ini nggak memutus, tapi kita berusaha aja bahwa yang penting Sati ibadahnya bagus, sekarang di pesantren. Ya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan aja gitu. Oke. Kalau untuk Kak Janinya sendiri dimakamkan di mana? Di daerah situ Kak. Karena emang pada saat itu kan mendadak gitu, jadi emang di dekat pesantren aja di kuburannya. Cuman kemarin tuh juga dapat kabar juga dari saat itu, katanya saat itu sering ngedenger suara nangisnya Kak Jani, ketawanya suaminya yang dulu. Jadi kayak ngerasa saat itu digentayangin sama kakaknya sendiri gitu. Cuman mungkin Sati bilang bahwa ini kayaknya halusinasi aku yang kangen sama Kak Jani gitu. Tapi ini jadi bahan pikiran aku. Takutnya kan, takutnya Kak Jani nggak beres gitu. Karena tahu sendiri meninggalnya tuh ya itu gitu. Ya dalam keadaan kesurupan ya tadi ya. Terus aku juga ngontak Mbak Kiai, cuman Mbak Kiai selalu bilang ya udah, ini fokus sama bayi aja, fokus sama lahiran. Nanti kalau kesini main aja, jangan mikirin yang apa sih, yang macam-macam, biarkanlah ini jadi tugas Mbah aja. Cuman kan Mbah tuh bilang, tuh sambil aku telepon sama Mbah tuh bilang mau ke Mekah katanya di bulan ini tuh. Tapi kan aku tuh bilang juga ke suaminya, ya udah, ke suaminya saat itu, Sati tinggal sama aku aja. Aku takutnya kalau nggak ada Mbah di sana tuh nggak handle. Tapi ya bingung, aku juga itu tuh udah menikah, cuman asing gitu Kak. Sati sama suaminya pasti masih ngerasa asing gitu. Karena nggak kenal ya, dijodohin ya. Iya, dijodohin gitu, kepepet gitu. Jadi aku pingin banget gitu. Makanya di sini juga Kak, aku tuh pingin bawa Sati ke Bandung. Terus Sati ikut aku aja gitu, tinggal bareng aku aja. Ini kayak rasa bersalah aku ke kakak kamu gitu. Kalau masalah kamu nanti diikutin sama hal seperti itu, kita hadapin bareng-bareng aja. Pasti kita bareng deh gitu di rumah kayak gitu sih aku pingin ya. Dan cerita ini udah di-upload belum di TikTok? Udah, cuman kayak cerita singkat-singkatnya aja. Gitu. Cuman kalau secara fullnya tuh aku ceritanya tuh di X. Iya. Karena takutnya ini aku ada yang salah. Soalnya kalau di X aku komplit kayak ada tanggal-tanggalnya. Ceritanya tuh kayak 6 bulan gitu kan. Udah chatan terus pergi-pergi. Kadang aku juga
lupa gitu si momen-momennya. Untuk Kak Satinya sendiri berarti menikahnya di bulan apa, Kak? Menikahnya tuh di bulan Agustus September. Pernikahan kedua maksudnya? Iya, pernikahan kedua. Januari kemarin ya. Kemarin itu ya. Oke. Kak, ini sebenarnya perjanjian di Pulau Majid ini untuk apa sih? Nah, Selain kalau yang kasus dari Kajani iya, kan jadi sudut keturunan pandang ya? dari mereka. Nah, ketika aku coba telaah sama Mbah, emang gak jauh berbeda sih bahwa itu pingin punya keturunan. Cuman ini tuh yang bikin jadi masalahnya tuh sampai seperti ini, jadi kerasukan dan lain-lainnya tuh karena keluarganya Kajani itu keliling dukun. Menyelesaikan masalah dengan masalah sampai akhirnya ini dengan perjanjian dengan Gunung Slamet beres, ada Nusa Kembangan beres, ada di daerah ini gitu. Jadi katanya tuh terlalu banyak perjanjian yang dilakukan. Tapi untuk utamanya itu keturunan pingin memiliki anak ya. Kayak gitu. Cuman gara-gara mereka tuh udah ngelakuin kesalahan, pin memperbaiki kesalahan, tapi dengan masalah memperbaiki dengan datang ke hal seperti itu lagi dengan perjanjian dengan jin-jin lagi kayak gitu. Jadi yang dihadapin sama Sati sekarang tuh bukan hanya jin yang ada di Nusa Kambangan gitu. Dan dukun-dukun yang didatangin sama keluarga Sati tuh mereka tuh nyelesainnya tuh dengan perjanjian sama jin lagi gitu. Paham. Yang jadi nggak kelarnya tuh. Iya. Ya, untuk sejarah dari Pulau Majeti itu emang kental banget nih mistisnya. Iya, jadi emang Pulau Majeti Nusa Kambangan, Pulau Majeti di Banjar tuh emang terkenal dengan satu pesugihannya. Terkenal dengan minta hal seperti itunya, karena benar dan salah di sana tipis banget, Kak. Maksudnya tuh meskipun mereka dirawat secara benar sama kuncen-kuncennya di sana gitu dengan ajaran-ajaran Islam, tapi tetap orang-orang yang datang ke sana tuh datangnya tetap ke hal yang seperti itu. Sedangkan di Pulau Majeti bukan hanya yang positif aja gitu, yang berdiam diri, yang bersemayam di situ tuh banyak juga kan makhluk-makhluk yang kuno negatifnya. Tapi mereka datang ke situ tuh ya datangnya ke makhluk-makhluk kuno negatifnya. Padahal itu tuh harusnya tempat sejarah loh. Datang ke Pulau Majeti di Banjar tuh ya, kalian kalau pengen tahu sejarah Galuh, runtuhannya Galuh, peninggalan Galuh, ya kalian bisa datang ke Pulau Majeti gitu, salah satunya gitu. Tapi karena kuat dengan mistisnya, dengan energi itu tuh malah jadi tempat pesugihan. Kayak gitu. Dan termasuk kakek aku zaman dulu tuh pergi dari Pulau Majid itu meninggalkan karena masyarakat sekitarnya udah nggak bisa dikontrol waktu itu tuh. Tapi kalau di pulaunya sendiri itu padat penduduk gak sih? Yang di Banjar itu ya, dikit. Pulau Majid? Penduduknya dikit sih di situ. Dikit. Iya. Karena kalau ke sana tuh kayak hutan, rumah masyarakat beberapa, kayak gitu. Sama berarti Kak ini itu sebenarnya belum sampai ke Pulau Majeti yang ada di Nusa Kambangan ya? Iya, makanya waktu aku ke Nusa Kambangan tuh aku kaget. Karena itu tuh aku emang udah ada tugas ke Nusa Kambangan. Tapi belum waktunya sekarang loh Kak, kayak udah beres beberapa gunung, mungkin pantai, nanti adalah tugas untuk pergi untuk ke Nusa Kambangan. Karena itu kan situs kebudayaan ya, aku pikir. Jadi belum ada tugas ke sana tuh gitu, untuk mengunjungi mata air yang di sana. Tiba-tiba dihadapin ini gitu. Biasanya juga aku kalau menghadapi suatu hal yang aku pernah datang gitu, ini aku benar-benar nggak tahu gitu kayak gimana Nusa Kambangan. Jadi secara mental juga bener nggak siap. Tapi pasti akan ada kesana lagi. Ada, karena itu tadi adat istiadat pemetikan bunganya tuh tidak sesuai, makanya leluhur aku nanti paling ditemuin. Leluhur di sana tuh kan bukan leluhur aku aja ya Kak. Jadi banyak kelompok di sana yang nanti ada permintaan maaf lah gitu secara etika.
kayak gitu Oke. sana. Nah, pengen nanya lagi nih. Sebenarnya boleh gak orang biasa itu ke Pulau Majeti yang ada di Boleh, Nusa Kambangan? boleh banget, tapi nggak boleh nginep. Jam 4 sore tuh harus udah pada balik. Gak boleh nginep. Nggak boleh, nggak disarankan menginap. Karena mungkin bukan masalah goib juga gitu Kak. Ada hewan buas. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, itu karena aku pengen editorku datang ke sana aja sendiri ya. Tapi Ambil kalau gambar sana ya gitu. tapi indah banget Kak. Hah? Indah banget. Cakep banget ya. Cakep. Kalau untuk berwisata jam 2 kayak jam 3 mah nggak apa-apa. Kalau ke yang tempat aku pantai Bandung, yang itu yang pantai Pulau Majetinya, Pulau Majetinya, emang harus ngelihat cuaca dulu untuk pergi ke sana tuh, ke Karang Bandung tuh. Karena banyak karang Kak, jadi cuman si tempat apa sih si jalannya tuh cuman muat satu perahu. Dan itu karang-karang gitu. Oh. Terus ombaknya gede banget. Itu yang mungkin jadi mahal. Untuk nyebrang bisa sampai 700 sampai 1 juta lah. Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti editorku ngambil gambar di sana ya, Pulau Majeti, Nusa Kambangan. Itu benar-benar cakep banget. Buaya banyak kan di sana. Oke, satu lagi nih Kak, mungkin agak ini ya, agak sensitif. Pernah gak sosok Kak Jani itu datang ke KAI ini? Itu yang jadi pikiran aku Kak. Oh. Jadi terakhir tuh aku tuh mimpi Kak Jani. Dia tuh cuman kayak ngeliatin aku tapi melototin aku gitu Kak. Jadi di situ aku kayak aku ada salah gitu ya. Jadi marah gitu Kak Jani tuh kayak awalnya tuh marah. Tapi ketika aku pikir waktu pas aku mimpi Kak Jani, aku tuh langsung nelpon Sati tinggal sama aku aja yuk. Takutnya tuh Kak Jani tuh pingin Sati tinggal sama aku gitu Kak. Iya. Jadi kayak masih saat itu gak ada siapa-siapa gitu, sekalinya dia deket sama Mbah juga, tapi kan tahu Mbah sibuk banget. Mungkin dari mimpi itu tuh Kak Jani tuh pingin Sati tinggal sama aku, karena aku pernah janji ke Kak Jani, Kak, kalau misalnya Sati nggak betah di pesantren, aku bakal bawa Sati. Karena aku udah feeling waktu itu tuh takut. Aku nggak berpikir Kak Jani tuh meninggal gara-gara kerasukan. Jadi kalaupun Kak Jani meninggal tuh itu karena dia kecapean gitu. Jadi aku bilang Kak Jani jangan jadi pikiran ya. Nanti biarin Sati tinggal sama aku aja gitu. Terus karena aku juga kan punya bayi kan, siapa tahu bisa bantu aku apa sih ngerawat bayi aku gitu bareng-bareng gitu. Jadi nggak apa-apa, orang keluarga aku welcome banget gitu. Jadi di sini juga kalau Sati nonton terus maksudnya ke suaminya juga nggak apa-apa. Aku rela banget ngerawat Sati gitu bareng-bareng gitu sih maksud aku tuh. Bukan aku percaya ke suaminya gitu. Aku juga udah tahu kok, udah teleponan sama dia. Bukan aku bilang Kak, bukan aku nggak percaya sama kakak, tapi ini tuh kayak cuman perempuan deh yang tahu perasaan ini gitu. Paham. Kayak gitu. Nah, boleh Kak ini mungkin kasih pesan ke teman-teman yang mungkin punya kasus yang sama nih, dari Kak Jani ataupun Kak Aini yang berkaitan sama perjanjian Pulau Majeti. Kalau aku sih yang kayak punya perjanjian sama Pulau Majeti, ya aku welcome deh buat ngedengar ceritanya. Tapi kalaupun itu di luar perjanjian sama Pulau Majeti, jangan, maksudnya kalian kalau mau datang ke dukun-dukun juga atau ke tempat orang-orang pintar tuh harus cari yang tepat gitu Kak. Kan Kak Jani tuh bisa seperti ini keluarganya tuh gara-gara dia datang ke tempat-tempat yang salah. Terus udah mah datang ke tempat yang salah, harta mereka sama orang-orang yang gak tahu mengaku bisa atau dukun kayak gitu, hartanya malah diambilin. Habis ya. Habis hartanya sama hal kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa memilih gitu. Kita harus datang ke siapa ketika berurusan sama hal goib seperti ini. Dan ini juga kayak ada pesan juga mungkin buat orang-orang seperti aku gitu ya, kayak yang ada kan kadang minta ditolong terus kita
ngerasa bahwa kita tuh perlu ngebantu, aku pikir ini bukan contoh yang baik aku lakuin. Iya, Bukan jangan contoh yang baik, memaksakan ya. jangan memaksakan. Kalau ini belum masalah ini belum sesuai dengan porsi kalian, kemampuan kalian, mentality kalian. Oke, misalnya kalian spiritual kalian anggap dia hebat, tapi belum tentu mentality kalian. Iya. Karena harus seimbang kan Kak, ibadahnya, mentalnya, fisiknya gitu. Kalau aku ini maksain, jadi aku juga mau minta maaf ya ke suami aku, ke orang tua aku, ke mbah gitu yang kemarin sempet jadi kayak anak durhaka gitu yang debat sama mbah gitu. Ini bukan contoh yang baik aja sih. Kalau aku bilang ini aku lagi beruntung. Gimana kalau kemarin aku nggak beruntung? Iya. Ya aku lagi ditolong aja gitu. Bisa sampai selamat ngadepin hal yang kayak gitu. Sama satu ini Kak ini kan tadi sempat bilang itu bisa berkomunikasi sama leluhur ya. Iya. Selalu ada. Kalau aku selalu sih berkomunikasi sama leluhur. Karena sekarang ada. Iya, jadi Fajria sih yang nemenin. Oh ya. Jadi Fajria tuh kayak utusan leluhur aku untuk nemenin aku dari kecil. Fajria namanya. Iya, namanya Fajria. Orang Indonesia banget ya Fajria. Iya. Nggak, biasanya kan yang punya temen itu kan orang-orang Belanda ya, orang Belanda. Ini emang enggak. Enggak, ini orang Indonesia nih. Indonesia. Jasun. Jawa Sunda. Oh, Jawa Sunda ya, dia. Keturunan Jawa Sunda. Ada, sekarang ada gak? Ada. Oke, kita tutup. Oke, udah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak ini izin pamit. Bye.